Halo, selamat datang dan bergabung teman-teman semuanya. Apapun juga usaha yang sedang dijalankan, semoga semakin berkembang dan sukses. Bersama dengan akunting yang menyenangkan dan bermanfaat yang bisa terus disimak di video-video di channel saya berikut ini. Mohon dukungan dari teman-teman semuanya ya. Mari kita raih sukses bersama dengan gemilang. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai harga pokok penjualan, sering disebut sebagai HPP atau COGS. Apa itu HPP? Jika teman-teman melihat video saya yang lainnya, yaitu mengenai laporan laba rugi, maka bisa dilihat bahwa HPP ini menjadi komponen dari laporan laba rugi. Di sini saya coba review sedikit. Kita fokus ke bagian atas dari laporan laba rugi berikut, maka HPP ini menjadi pengurang dari penjualan bersih, sehingga kita bisa memperoleh laba kotor atau gross profit-nya. Definisi dari HPP adalah sebagai berikut. Kalau perusahaan kita adalah perusahaan dagang, ini adalah barang dagangan kita, maka yang dimaksud dengan HPP adalah berapakah kita beli barang ini dari supplier, ditambah dengan berbagai ongkos dan biaya. Itu kalau barangnya cuma satu, mudah untuk dihitungnya. Tapi barang dagangan kita bisa saja beraneka ragam, dengan harga beli dan waktu beli yang berbeda-beda. Bagaimana ini akan dibahas secara mendetail dalam video ini. Analogi sederhananya kita coba pahami sebagai berikut. Kalau kita punya persediaan di tanggal 1 Maret punya 4 dus barang, lalu selama Maret kita beli 12 dus, maka total barang yang siap dijual adalah 16 dus. Nanti kalau di akhir bulan kita hitung barang kita ini tinggal 3 dus, maka bisa disimpulkan bahwa barang yang terjual itu adalah 13 dus. Nah, analogi ini bisa kita pergunakan untuk menghitung HPP. Jadi tadi persediaan awal kita tambahkan dengan pembelian. Lalu kita kurangi dengan persediaan akhir, itu nilainya akan sama dengan HPP. Ini langsung kita masukkan, simpulkan sebagai rumus HPP sebagai berikut. Jadi, seaneka ragam apapun persediaan barang dagangan kita, dengan rumus berikut ini HPP bisa dihitung dengan cukup mudah. Asalkan kita mempunyai 3 komponen berikut ini. 3 komponen ini akan saya bahas satu persatu dalam video ini. Yang pertama adalah mengenai persediaan awal. Kalau saya ambil bulan Maret, maka persediaan awal bulan Maret itu adalah kalau di tanggal 1 Maret saya belum melakukan transaksi apapun. Itu adalah persediaan awal. Ini nilainya akan sama dengan persediaan barang di tanggal 28 Februari setelah tutup transaksi Februari. Yang dimaksud dengan tutup transaksi adalah semua transaksinya sudah selesai, tidak ada lagi perubahan pada persediaan barang. Setelah yakin semuanya selesai, kita bisa buat laporan persediaan per tanggal 28 Februari. Saya langsung sampaikan contohnya secara langsung dan lengkap. Jadi ini adalah laporan persediaan per tanggal 28 Februari. Sumbernya adalah kita langsung saja ambil dari laporan kita bulan sebelumnya yang sudah tutup transaksinya. Total dari nilai ini bisa kita jadikan sebagai persediaan awal di bulan Maret. Lalu kita masuk ke komponen yang kedua dari HPP, yaitu pembelian. Pembelian sumber datanya kita ambil dari laporan pembelian yang kita buat. Formatnya bisa seperti ini atau teman-teman juga bisa mempunyai format lainnya, disesuaikan saja. Kita lakukan pencatatan pembelian selama bulan berjalan. Dimulai dari tanggal 1 Maret setiap kali kita melakukan pembelian diteruskan dengan tanggal-tanggal berikutnya. Pencatatan terus dilakukan sampai dengan akhir bulan. Setelah selesai, maka kita bisa menotalkan pembelian dari tanggal 1 sampai 31 Maret. Kita totalkan semuanya, maka kita bisa memperoleh data seperti ini. Sekarang kita bisa masuk ke komponen yang ketiga dari HPP, yaitu persediaan akhir. Sumber datanya juga dari laporan persediaan,
tapi yang pertanggal 31 Maret. Jadi, setelah semua transaksi Maret ini selesai, misalnya di sore hari, kita harus yakinkan tidak ada pergerakan stok, kita tutup transaksi Maret ini. Setelah ditutup, kita sudah bisa mulai menyusun laporan persediaan. Dengan menjumlahkan totalnya, maka kita bisa memperoleh nilai yang dipergunakan untuk persediaan akhir Maret. Persediaan akhir Maret ini, teman-teman juga simpan baik-baik karena akan berguna juga di bulan berikutnya, akan dijadikan persediaan awal untuk bulan April. Nah, mengenai laporan persediaan ini, mungkin teman-teman ada yang bertanya, dari mana dapat jumlahnya? Terus bagaimana menentukan harga pokok persatuan dan sebagainya. Detail mengenai laporan persediaan ini bisa disimak di video lainnya yang berjudul Laporan Persediaan. Di situ dibahas secara lebih mendetail. Di video ini saya coba fokuskan ke HPP dulu. Nah, dengan data-data yang sudah terkumpul ini, kita bisa menyimpulkan mengenai HPP untuk bulan Maret. Persediaan awalnya nilainya sudah kita peroleh tadi dari laporan persediaan, lalu kita tambahkan dengan pembelian yang datanya diperoleh dari laporan pembelian, dikurangi dengan persediaan akhir yang datanya diperoleh dari laporan persediaan akhir. Kita sudah bisa menyimpulkan mengenai HPP Maret. Lalu HPP Maret ini angkanya sudah kita bisa masukkan ke dalam laporan laba rugi. Dengan demikian, maka kita sudah bisa memperoleh nilai dari laba kotor atau gross profit kita. Gross profit ini nilainya seringkali dijadikan untuk berbagai macam analisa. Dan setelah ini kita masih bisa meneruskannya dengan komponen-komponen lainnya dari laporan laba rugi. Mengenai laporan laba rugi ini dibahas secara mendetail di dalam video yang berjudul Laporan Laba Rugi. Jadi masih ada detail dari laporan-laporan lainnya beserta dengan berbagai komponen dari pembukuan, analisa, pengelolaan, dan sebagainya bisa teman-teman temukan dengan mudah di video lainnya di channel saya ini. Mohon dukungan dari teman-teman semuanya ya untuk subscribe channel saya ini. Bisa juga tolong dikomentari jika ada hal-hal yang mau disampaikan. Mohon bantuannya untuk share. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Salam sehat, semangat, dan sukses.